Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih mengingat renungan Kamis malam yang lalu. Temanya apa? Tentunya kita masih ingat ya, menanti Roh Kudus, penolong, penuntun, dan penghibur. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pada renungan malam di sepanjang bulan Juni, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian juga untuk merenungkan tema yang masih berkaitan dengan peran Roh Kudus. Kali ini tema yang akan kita dalami adalah Roh Kudus berkuasa mengubahkan. Tema ini terinspirasi dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang mengkisahkan tentang turunnya Roh Kudus yang pada minggu lalu baru saja kita peringati bersama-sama di seluruh gereja Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum membaca Alkitab, kita teduhkan diri sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Pada malam ini kami bersama-sama boleh kembali dipersekutukan bersama dengan keluarga. Tuhan, lebih dari itu kami bersyukur karena kami tetap diberi kekuatan, diberi pengharapan oleh Tuhan. Betapa tidak ketika kami sadar kehidupan kami saat ini berada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang oleh kebanyakan orang begitu dirasakan berat. Tetapi kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk pengharapan yang selalu Tuhan berikan. Karena itulah pada saat ini, menjelang kami membaringkan diri di tempat istirahat kami malam ini, terlebih dahulu kami mengundang Tuhan hadir. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi pelita yang menerangi kami dan suluh bagi jalan kami. Tuhan, berilah kepada kami telinga yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama sejenak membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia pernah mengucapkan salah satu pesan kepada murid-muridnya, seperti ditulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 sampai 51 demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, Bapak Ibu, setelah murid-murid menerima pesan Tuhan Yesus itu, murid-murid diperintahkan untuk menunggu. Mereka pergi ke Yerusalem, menanti turunnya Roh Kudus itu, dengan bertekun, dengan sehati, dalam doa bersama-sama. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 14. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu 10 hari kemudian digenapi melalui peristiwa turunnya Roh Kudus, atau sering disebut Pentakosta. Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan dan membuat tercengang seluruh penduduk di kota Yerusalem. Karena dari peristiwa ini terjadi pergerakan rohani yang luar biasa. Kata Pentakosta sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang menunjuk pada sebuah peristiwa festival yang dikenal di dalam Perjanjian Lama sebagai hari raya 7 minggu, misalnya di dalam Imamat 23 ayat 15 dan Kitab Ulangan pasal 16 ayat 9. Yang secara harafiah memiliki arti 50, ya, 7 minggu itu 49 hari. Menunjuk pada 50 hari setelah hari Paskah. Paskah orang Yahudi waktu itu memang beda dengan Paskah umat Perjanjian Baru, ya. Mereka merayakan panen pertama, tapi juga merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang disebut jemaat mula-mula pada peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus itu mengalami titik balik dalam kehidupan rohani setelah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus yang tercurah atas mereka. Tadi kita membaca
dari bacaan Alkitab, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka, yaitu murid-murid Yesus, dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Salah satu dari murid Yesus, yaitu Petrus. Kita tahu Petrus, murid Yesus yang pernah menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Tapi setelah menerima pencurahan Roh Kudus, hidupnya berubah total, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan punya keberanian untuk memberitakan Injil di depan orang banyak sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bila Roh Kudus menetap dalam hidup seseorang, Alkitab menunjukkan tiada perkara yang mustahil. Tapi semua memang bergantung kepada diri atau kepada respon diri. Apakah kita mau percaya dan mau membuka hati untuk Roh Kudus? Dengan kekuatan sendiri kita takkan dapat bertumbuh dalam iman, takkan dapat melakukan kehendak Tuhan, takkan bisa mengerjakan amanat agung Tuhan, kecuali hanya oleh pertolongan dan campur tangan Roh Kudus. Kuasa Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan, memampukan, dan menguatkan murid-murid di sepanjang sejarah gereja, mengarungi samudera kehidupan, bertahan diterjang badai dan ombak, melawan berbagai serangan dengan iman, dan Roh Kudus melayakan, membaharui di saat kita jatuh dan bangun kembali untuk melayani Tuhan. Tentunya dengan kuasa Roh Kudus yang berkuasa mengubah, saat ini Bapak Ibu, kita harus terus maju memenuhi panggilan Tuhan melalui gerejanya. Inilah yang diharapkan hidup setelah Pentakosta, hidup setelah dicurahi Roh Kudus. Gereja harus berubah, gereja harus terus melangkah, gereja harus mengalami keajaiban Roh Kudus yang telah hadir di dalam hidupnya. Semoga kita semua ada di dalam kuasa Roh Kudus yang maha dahsyat kuasanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus,
Roh Tuhan yang telah hadir dalam hidup kami, berkuasalah atas kami, berjalanlah di depan menuntun kami. Hadirlah di dalam setiap gerak aktivitas, menyemangati kami. Terlebih ya Tuhan, berjalanlah di belakang, menopang tatkala kami lemah dan terjatuh. Biarlah Roh Kudus akan terus menyemangati kami sekalian, memberi kepastian dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Malam ini, perkenankan kami di dalam kuasa Roh Kudus menengadah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi keprihatinan umat manusia di muka bumi yang masih belum terlepas dari pandemi yang diakibatkan oleh wabah corona. Tuhan, kebijakan untuk mengkarantina diri, pembatasan berskala besar, tidak mungkin diberlakukan terus-menerus. Kami harus melangkah ke dalam kehidupan sekalipun syarat dengan tantangan. Kiranya Roh Kudus sumber kekuatan akan memampukan seluruh umat manusia menjalani kehidupannya kembali secara normal, walaupun dengan kenormalan yang baru. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di muka bumi umumnya, dan khususnya di Indonesia, di Jawa Barat, di lingkup Gereja Kristen Pasundan, dan GKP Cimahi. Tuhan, kiranya Roh Kudus tetap menyemangati seluruh umat-Mu. Kiranya Roh Kudus menjadi sumber inspirasi bagi seluruh pelayanan gereja-Mu. Kiranya Roh Kudus tetap memberi harapan dan kepastian kepada gereja-Mu. Kami ingin menyerahkan jemaat usia lanjut ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam segala kerentanannya, Tuhan, Engkau yang akan selalu menguatkan mereka. Ialah manusia lahiriahnya merosot, tetapi manusia batiniahnya oleh Tuhan senantiasa dikuatkan. Secara khusus kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Beri ya Tuhan semangat, beri pengharapan kepada mereka. Kami yakin pada waktunya Tuhan akan memberikan penyembuhan kepada mereka. Secara khusus kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang terpapar karena virus corona. Di dalam kekhawatiran, ketakutan, menghadapi semuanya itu, kiranya oleh Tuhan tetap dikuatkan, diberi semangat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak. Virus corona telah melahirkan berbagai kendala kehidupan, bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan. Setiap orang harus melakukan bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong saudara-saudara kami yang terdampak. Biarlah tangan-tangan Tuhan terulur atas mereka. Pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan kepada mereka. Kami mendoakan
saudara-saudara kami yang bekerja sebagai tenaga medis dan paramedis, yang harus senantiasa siap menangani saudara-saudara kami yang sakit, khususnya yang terpapar karena virus corona. Kiranya Tuhan juga yang menguatkan mereka, Tuhan yang memberi keberanian, Tuhan menjauhkan mereka dari khawatir dan takut. Untuk segala hal yang dibutuhkan oleh mereka, APD, dan lain-lainnya, kiranya Engkau yang menyediakan. Engkau Allah Yehova Jireh yang menolong. Tuhan, kami juga ingin membawa harapan keluarga kami. Setiap kepala keluarga di tengah-tengah berbagai kesulitan menafkahi kehidupan keluarga. Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Engkau yang mencukupkan kebutuhan setiap keluarga. Kami mendoakan anak-anak yang tengah menempuh studi, baik di jenjang paling dasar, playgroup, TK, SD, juga sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi. Berikan semangat kepada mereka, walaupun harus menjalani proses belajar secara darurat. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kerohanian seluruh anak-anak Tuhan, agar di dalam situasi seperti ini tidak mengendur, tapi tetap diberi semangat. Ya Tuhan, biarlah kekuasaan Tuhan saja nyata di tengah-tengah segala keberadaan kami. Roh Kudus yang berkuasa mengubahkan cara pandang kami, mengubahkan semangat kami, memperteguh pengharapan kami. Akhirnya ingin kami berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat beristirahat. Sampai ketemu kembali di dalam kesempatan yang akan datang.